Jadi mau nggak mau ikut mancing dan ya sampai sekarang lah. Pernah ikut sama istri mancing ke sungai? Dulu pernah saya ikut Porda. Jitu mancing jadi seru. Pakai umpan jitu mancing makin seru. Oke, kembali lagi bersama saya Pung Sernud. Nah, pada kesempatan siang hari ini, malam hari ini, sore hari ini, tentunya bagi kalian yang sedang menyimak acara ini, podcast Jitu. Nah, di acara podcast ini kita sengaja akan mengorek-ngorek para angler yang berada di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan kedepannya para angler yang berada di seluruh dunia, insya Allah, amin. Dan pada kesempatan hari ini hadir di tengah-tengah kita ada seorang pemancing, tapi kalau menurut saya dia nggak cocok jadi pemancing. Di samping namanya beda, terus tubuhnya juga kekar, tapi yang namanya pemancing ya begitulah, tidak memandang usia ataupun tidak memandang karakter orang-orang. Oke, kita sambut bersama-sama. Inilah dia, Bung Jopi. Oke. Selamat siang. Siang, Kang Sernud. Oke, nah saya lihat Kang Jopi pada kesempatan hari ini beda sekali ya. Dulu kita pernah ketemu ya Kang Jopi ya? Iya, dulu kita pernah mancing bareng. Mancing bareng. Di mana tuh? Di dekat rumah saya itu, di Bah Odet, mancing ikan mas. Di Bah Odet mancing ikan mas. Iya. Nah, saya akan bertanya-tanya, apakah Kang Jopi ini gemar benar-benar mancing di kolam atau gimana? Ya, saya lahir mancing kolam sih. Awal-awal pertama kenal mancing itu mancing kolam. Karena di daerah saya tuh untuk mancing liar agak sedikit susah. Terus banyak kolam juga dekat rumah. Jadi waktu kecil saya tuh sering diajak sama bapak saya untuk mancing kolam. Oh gitu. Jadi orang tua Kang Jopi ini dari dulu sering mancing di kolam. Mancing di kolam. Oh iya. Nah kebetulan di tempatnya Kang Jopi banyak sekali kolam Ikan mas. ikan mas. Iya. Itu di Harian apa di Galatama? Apa gimana itu? Untuk Galatama di daerah saya belum ada. Oh iya. Banyaknya sih dulu kan kolam harian sama kolam campuran. Mhm. Waktu saya kecil tuh Itu waktu usia berapa tahun Kang Jopi? 7 tahun juga udah dibawa tahun. ke kolam. Oh, jadi itu sengaja Kang Jopi meminta ke orang tua, apa orang tua yang mengajarkan atau mengajak apa gimana itu? Dulu kan gimana ya, namanya bapak pengen ngasuh anak gitu, memperkenalkan hobinya ke iya, anak. iya, iya. Jadi mau nggak mau ikut mancing dan ya sampai sekarang lah. Jadi suka. Iya. Ya. Jadi hobi gitu. Jadi kan, hobi. bukan suka. Ya kan waktu usia 7 tahun itu kalau bahasa Sunda nama kan ogo-ogona. Iya. Jadi kalau misalkan lihat si bapak mancing suka pengen ikut gimana itu gitu ya. Oh, jadi sedikit Kang Jopi itu seakan-akan memaksa. Tapi kebetulan di tempat Kang Jopi itu nggak ada sungai. Sungai ada, cuman saya lebih suka mancing ke kolam waktu itu karena ikannya besar-besar. Kalau mancing di sungai daerah saya paling ikan-ikan wader gitu kan. Ikan wadah. Suka juga sih ke sungai tapi lebih suka ke kolam waktu dulu. Nah sekarang Kang Jopi yang saya kenal, yang saya lihat ya Kang Jopi kan punya channel YouTube-nya apa itu? Namanya Jopi Riyadi Rahman. Jopi Riyadi Rahman. Pakai Itu nama sendiri sih. nama sendiri. Itu awalnya karena mungkin bikin channel itu pas suka mancing apa sengaja bikin konten-konten apa isinya mancing semua itu? Dulu sih awal-awal masukin video-video pribadi ya, video-video kayak saya waktu main sepeda, waktu latihan pasti. tinju. Oh gitu, Terus tinju mancing juga, Oh, iya. Cuman gitu. yang naik analitiknya adalah yang mancing. Jadi keung kena tinju mah euy. Nah, ini saya yang bertanyakan. Jadi pas waktu umur 7 tahun Kang Jopi ini suka mancing sama orang tua. Nah, pas waktu bikin channel YouTube Kang Jopi ini pertama kalinya suka bermain sepeda juga suka tinju juga. Iya. Berarti awal-awal sekarang itu channel yang ada mancingnya ya? Iya, Sejak tahun berapa itu? Dari tahun 2018. Tahun 2018, oh berarti agak sekarang ya Iya. itu mah ya. Nah, yang saya lihat sini, berarti pertama subscribe ataupun orang yang sudah mengenal channel Kang Jopi ini di pemancing ya? Iya. Yang saya tahu itu seperti itu. Tapi saya juga nggak melihat banyak tentang pas pertama Kang Jopi bikin channel sesepedahan, tinju gitu. Karena yang saya lihat, body postur Kang Jopi ini emang cocok jadi seorang petinju. Apa pernah ikut turnamen juga? Dulu pernah saya ikut Porda. Porda. Porda bawa nama Sukabumi, Kabupaten Waduh. Sukabumi. Oh. Cuman dapat medali perak.
Oh, waktu lumayan. itu kalah di final sih. Oh. Kalah di final. Itu waktu kelas apa masih sekolah apa gimana? Waktu eh sekolah kelas 3 SMA mau kelulusan. Jadi ini sangat aneh sekali, ini sangat menarik kan Kang Yopi. Dari awalnya pemain tinju ke mancing, ya. Sebenarnya mancing dulu sih. Oh, mancing dulu. Mancing dulu dari kecil. Oh, gitu. Dari kecil mancing dulu. Cuman di situ hobinya digabungkan. Iya, Ya, soalnya kan saya tinju juga juga. suka banget sama olahraga gitu kan. Oh, gitu ya. Olahraganya olahraga tinju. Tapi Iya. sering fitness juga kan? Kelihatan. Jarang-jarang sih mau fitness. Jarang-jarang. Oh, jadi dulu pernah jadi juara Dua se-Jawa Barat, se-Jawa Barat. Dapat medali perak. perak. Oh, hebat juga. Terus pas mau ke Prapon bawa nama Jawa Barat, kalah waktu itu sama pelatih Kota Bandung. Oh. Jadinya wah di situ enggak juga sih, cuman persaingan semakin ke atas tuh Ya. semakin susah. Bukan semakin takut. Enggak, semakin susah. Semakin Oh, susah. semakin susah ya. Oh. Mungkin bukan sayanya yang lemah atau gimana, tapi mereka lebih totalitasnya pasti lebih tinggi. Beda lagi ya, pasti Iya. beda lagi. Nah, dari pas begitu Kang Jopi ikut Porda terus menjadi juara dua ya, itu sempat mencoba lagi nggak untuk ikut perlombaan kembali apa gimana? Apa sampai situ saja, enggak diterusin? Sampai situ aja sih waktu itu. Sampai situ aja. Karena jadi atlet itu capeknya, wah. Makanan juga harus teratur ya. Iya. Nah, pasti olahraga yang terutama. Olahraga. Nah, beda lagi sama mancing. Beda kalau mancing. Mancing mah nggak ada aturan ya. Iya, nggak ada aturan. Yang penting sayang sama istri mendukung. Iya, Nah, itu ngomong-ngomong Kang Jopi juga punya istri suka mancing ya? Iya, suka mancing juga. Oh, beliau mancing di mana? Kalau beliau sih sukanya mancing di selokan-selokan, sungai-sungai. Dia lebih suka mancing alam dibanding mancing kolam. Oh, gitu ya. Iya. Malah saya diseret-seret mancing di. Ayo ikut. Aduh, Pernah ikut sama istri mancing ke sungai? sering lah. Bedanya gimana sama di kolam? Di sungai mungkin lebih menantang ya. Iya. Lebih menantang Pasti. karena ikan kan maksudnya nggak ditanam. Udah kelihatan. Udah kelihatan harus dapat pasti dapat kalau di Kolam, sih. kalau di sungai itu lebih menantang lagi. Mimilikan. Kalau bahasa Sunda mah gitu kan. Oh, pernah diajak juga sama istri mancing ke alam liar. Pernah lah. Tapi pernah dapat juga. Dapat ikan wadar. Oh iya, seperti Cuman itu. yang ini kan kalau mancing di alam itu trekkingnya harus jalan kaki. Oh iya, pasti. Naik turun bukit. Emang kalau dulu kan saya atlet lumayan kuat lah untuk fisik. Tapi untuk sekarang ini Beda lagi. beda lagi. Karena sering kebanyakan namblek di kulah. Iya. Beda lagi. Beda lagi. Kalau emang. di alam liar pasti kebanyakannya jalan ya. Kebanyakan jalan terus kita mendapatkan apa itu namanya tempat mancing itu apa sungai itu kan nggak terlalu banyak diam di situ. Iya. Kalau lama dari sampai jam 1 sampai dengan sore itu pasti Di situ. di situ banyak tantangannya pasti kalau di sungai mah gitu. Nah, ngomong-ngomong ini Kang Jopi cuma mancing ikan mas doang nggak lele apa gimana gitu. Oh, kalau saya sih universal ya. Kalau sekarang mancing galatama juga, kadang mancing liar lah sama istri. Terus mancing casting juga, Mancing casting. mancing di laut juga. Oh, Jadi saya nggak terfokus mancing di ikan mas, terus iya, mancing iya. kolam. Nggak, saya sekarang universal kok. Oh. Malah pengen cari pengalaman-pengalaman yang belum saya coba gitu. Jadi Kang Jopi ini tidak hanya mancing di kolam. Jadi setiap pemancingan di laut, alam liar, mancing casting itu kan sudah berpengalaman juga. Berarti ini benar-benar tidak apa Kang Jopi ini tidak yang diutamakan itu pasti pengalaman ya, Kang Jopi ya. Pengalaman yang pasti. Nah, di sini saya mau tanya nih, udah berapa lama Kang Jopi setelah menjadi seorang petinju terus Kang Jopi beralih ke mancing dari tahun 2018 tadi kan? 2018. Nah, sekarang kan Kang Jopi punya channel Jopi apa? Riyadi Rahman. Jopi Jadi Rahman. Itu pertama bikin channel itu subscribe-nya inget gak berapa itu? Pas waktu awal sesapedahan. Dulu Terus tinju itu kan dimasukkan ke konten YouTube. Apakah dilihat dari subscribe apa gimana itu? Yang saya tahu kan sekarang Kang Jopi ini viral di media sosial apa di YouTube itu kan dengan mancing. Iya. Nah, saya nggak tahu itu kan pas Kang Jopi bikin konten sesapedahan sama tinju itu kan itu kita cuma menyimpan momen ya, Ya, mungkin ya, momen. menyimpan momen di situ nggak terpaku ke subscribe. Nah, pas begitu Kang Jopi mancing di situ baru mulai meningkat subscribe sampai sekarang. Jadi gini sih, kalau kita tuh kan orang biasa ya. Ya.
upload tentang diri kita pribadi, tentang saya main sepeda, main tinju, dan ternyata orang tuh tidak tertarik. Oh, Tidak gitu. tertarik. Iya. Ya, saya mencoba untuk pertama tuh unboxing reel, unboxing alat pancing, dan ternyata di situ naik. Oh, Jadi penonton itu pengen dapetin sesuatu dari video kita. Pertama informasi, nah, informasi dari produk. Mungkin kalau kitanya udah artis, Ya, orang pasti nonton lah. Ya. Kalau tapi orang biasa, ngapain sih lihat dia kan? Dia bukan siapa-siapa. Tapi untuk kita berbagi informasi itu edukatif, mereka akan nonton kita. untuk kalangan pemancing khususnya ya. Ya, lambat laun itu naik sendiri. Nah, jadi Kang Jopi ini naiknya subscribe, naiknya penontonnya, naiknya view itu setelah unboxing. Ya, setelah unboxing alat pancing. Berarti berbagai macam produk ya di situ Ya, ada. berbagai produk saya pegang, saya pelajari juga. Oh ya, sambil mancing juga kan ada videonya. Kadang-kadang orang pasti banyak yang tanya gini, kita kan misalkan unboxing satu produk nih di konten YouTube, gitu. Terus ada orang yang tanya, coba Kang sambil praktek, pernah nggak ada yang komen seperti itu? Terus Kang Jopi sendiri pernah nggak melakukan seperti itu? Ya Misalkan? sering lah. Sering. Sering lah. Tapi untuk mancing paling saya sekitar 20%. Saya fokusnya 80% di produk. Oh, di Karena untuk mancing itu orang-orang udah banyak. Oh iya iya. Hampir semua YouTuber pemancing itu semua pasti mancing. Tapi untuk produk mungkin hanya beberapa YouTuber aja. Ya, Salah satunya adalah pasti, saya. Pasti ya, karena kan orang pasti dia mencari produk itu sekarang kan mudah ya. Ya. Mudah, sekarang itu mudah. Apalagi kan seorang nama Kang Jopi ini sudah lumayan terkenal, dikenal oleh para pemancing. Pas begitu dia buka channel, wah ini pasti Kang Jopi ini endorse ya. Endorse dari satu produk itu Ya, sudah pada tahu lah ya, mungkin ya. Jadi istilahnya orang tidak akan melihat mancingnya doang kan. Kalau untuk Kang Jopi. Nah, itu kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan ini ya, tapi kan orang rupa-rupa ya Kang Jopi ya. Ada yang suka mancingnya, ada yang suka lihat produknya, ada yang suka unboxingnya gitu kan. Kebanyakan orang bikin video mancing, kadang ada yang bosan juga gitu Ya, kan. Ada ya, yang ya. bosan juga. Kok Ya. temanya pasti seperti ini gitu kan. Pasti gini-gini lah. Pasti gini-gini, Pasti gini-gini gitu kan. Nah, ada yang menarik di sini Kang Jopi nih. Kang Jopi suka casting kan? Ya. Casting juga, terus mancing juga di laut ya. Ya. Di laut juga. Ada yang menarik di sini. Itu ada beberapa produk juga yang suka unboxing juga di casting seperti apa di laut juga. Ada juga itu kayak gitu. Ada beberapa, cuman saya untuk mancing di laut, casting itu keinginan hati sih. Oh, Penasaran nih pengen mancing di sini, penasaran nih pengen mancing dengan teknik begini gitu kan. oh. Jadi kita tidak hanya unboxing aja ya. Iya, Karena kan kebutuhan konten itu emang harus ada. iya. Harus ada. Dan sekarang alhamdulillah subscribe-nya udah naik. Naik lumayan. Nah, oke. Pernah nggak kolaborasi bersama para pemancing-pemancing yang sudah ternama? Pernah nggak? Belum sih. Belum. Paling yang agak-agak terkenal beberapa aja. Ada aja ya. Tapi ada juga di konten YouTube juga. Ada di channel saya. Oke. Pernah ikut lomba juga, Kang Jopi? Jadi juara mancing apa gimana? Pernah nggak? Lomba pernah, cuman jarang juaranya. Jarang juaranya. Karena kan kalau mancing yang di ini kan hoki ya. Oh iya iya. Hoki kalau mancing. Tapi yang pasti namanya fans, namanya para penonton, apalagi yang sudah kenal sama Kang Jopi, bikin konten apa juga pasti dilihat Kang Jopi. Yang penting Kang Jopi. Nah sekarang Kang Jopi kan dulu kan pernah tinju main sepeda. Sekarang gimana kalau tinju lagi pasti laku lagi. Saya tahu. pasti naik lagi subscribe-nya. Aduh, udah beda sih sekarang. Udah beda Udah sekarang, beda ya. ya. Sekarang waduh udah gak bakal kuat lah fisiknya kayak dulu. Oh iya. Kang Jopi ini asal dari Cicurug. Terus si Bapak Bapak di Cicurug juga. masih suka mancing juga. Bapak sekarang orang tua Kang Jopi masih suka mancing juga. Masih kalau Bapak sekarang suka mancing di bagan, mancing di laut. Oh, di laut. Kadang galat sama lele, kadang ikan mas. Kalau Bapak mancing liar di sungai itu jarang, dia nggak mau. Nggak mau karena nggak tahu lah beda ini kan pemikirannya gitu. Kalau si Bapak pengen ikan-ikan gede mulu. Oh, tapi Kang Jopi ini nggak tertarik sama, kan di sini ya contohnya bisa dibilang di Indonesia ya, angler Indonesia kan ada komunitas nggak masuk, ada nggak? Misalkan masuk komunitas mancing gitu, ada punya komunitas nggak, anggota apa gimana gitu? Oh saya nggak masuk komunitas. Oh nggak masuk komunitas. Kalau istri yang mancing di alam liar gitu ada masuk komunitas juga nggak? Enggak juga. Oh jadi kita
individu aja ya, Individu, sendiri-sendiri aja ya, emang sih biar nggak liar ya. Ya kadang-kadang gimana ya, Iya. pengen mancing aja, nggak mau ada tekanan dari mana-mana gitu. Karena yang saya tahu kan mancing itu pilihan ya. Iya, Pilihan itu mancing kan rupa-rupa ya. Ada yang di alam liar, ada yang di laut, ada juga yang di kolam gitu Iya. kan. Tapi kebanyakan bukannya Kang Jopi ini mancingnya tidak menentu, tapi kan kebetulan Kang Jopi juga mencari pengalaman dalam memancing ya. Iya. Yang saya tahu kan mancing itu sama aja sebenarnya. Di laut, di alam liar sama aja. Iya. Cuman yang berbeda itu pengalaman dan tantangannya. Pasti beda dong. Iya, sensasinya beda. Kalau misalkan Kang Jopi ngobrol sama istri pasti beda. Kata istri Kang Jopi paling banyak ada ayah mah nambleg. Kalau saya mah jalan-jalan. Kan seperti itu pasti kan. Iya. Ada perbedaannya tapi yang namanya mancing mah sama gitu. Iya. Lempar itu yang saya mau tanya nih ke pemancing angler. Saya juga sebenarnya suka mancing sih, tapi yang paling saya suka makan ikannya gitu ya. Nah, saya mau tanya nih ke Kang Jopi nih, perbedaannya mancing itu apa sih yang paling menarik dalam mancing? Saya mau tanya nih. Mungkin rekan-rekan yang ya kan sebagian orang yang ada yang suka mancing, ada yang juga kurang suka, ada yang juga tidak suka kan. Nah, saya mau tanya nih ke Kang Jopi nih, perbedaan yang paling menarik dalam mancing itu apa sih? Yang paling menarik itu apa? Yang paling menarik Satu aja pertanyaan saya jawab. sensasi. Sensasi. Sensasinya seperti apa? Sensasinya waktu kita narik ikan itu, Kang. Oh. Jadi kalau menurut saya mancing itu bukan tentang ikan. Oh iya. Bukan tentang ikan, tapi Kalau tentang pengen tarikan. ikan beli aja gitu. Iya. Nah. Soalnya di pasar nggak ada jual tarikan ikan. Itu bener. Kang Meser tarikan ikan atau aya? Iya, Oh adanya. iya, bener. Jadi sensasi yang paling. Sensasi, apalagi kalau kita lihat pelampung yang Oh, kelepak. Wah, itu udah pastilah. pantasan tuh saya lihat gini orang ya, lihat pelampung ya. Berarti itu ada kontak debaran jantung antara pelampung sama jantung pas gitu. Itu dia. Seperti sensasi ya, jadi sensasi. Ikan mas, ikan lele, ikan apapun juga pasti sensasinya cuma itu ya. Iya. Menurut Kang Jopi itu pasti. Tapi kalau misalkan menurut orang yang dia misalkan mancing kan ada beda-beda, ada yang di laut, ada yang di kolam, ada juga yang di alam liar gitu. Sensasinya pasti campur-campur. Tapi tetap satu sensasi pertanyaan dari saya itu pas begitu strike. Kan. Ya mudah-mudahan kedepannya saya juga bisa memanggil istri Kang Jopi karena itu beda sekali itu pasti beda karena kan saya juga kan yang saya tahu ya saya bukannya saya sombong nih ya saya kemana-kemana kemarin juga ada acara di Cidenghas kan itu banyak komunitas sekali Kang Jopi. Iya. Itu ada ribuan komunitas itu komunitas alam liar itu banyak sekali. Nah, jadi menurut saya ini komunitas pemancing pasti ada bagian-bagiannya, ada alam liar, ada kolam harian, ada juga galata malele. Tapi pas kemarin saya acara di Cidenghas itu banyak sekali itu komunitas alam liar. Pas saya tanya, Kang ini yang dicari akang para pemancing ini apa? Sama kata Bang Jopi, cuman ada pengalaman, jadi tahu gitu mereka. Gitu. Sungai ini. Iya, gitu tadi kan saya bilang pengalaman. gitu. Yang penting kita harus hati-hati aja, apalagi kan sekarang musim hujan. Nah, pertanyaan yang terakhir mungkin Kang Jopi ya, nih mungkin nih Kang Jopi merasa agak ingin kembali lagi menjadi seorang petinju petinju. Tadi saya kan udah tanya nih, tapi yang namanya pengalaman saya juga ini dulu kan pemusik. Kadang saya juga pengen jadi pemain rock and roll. Tapi saya kan udah melihat usia sekarang nggak mungkin lah gitu. Nah saya bertanya ke Kang Jopi. Kang Jopi kira-kira punya keinginan untuk kembali jadi seorang petinju? Pengen sih cuman ya lihat usia sekarang, lihat fisik sekarang kayaknya udah tidak memungkinkan lagi. Oke. Jadi yang namanya mancing itu nggak memandang usia. Kang Jopi ya. Kang Jopi kan dari umur 7 tahun. Terus sampai melewati masa-masa muda jadi pemain tinju. Sekarang Kang Jopi merasa udah tua. Berarti akan menghabisi masa di mancing. Mancing aja lah. Di mancing aja. Oke. Mungkin ada pesan-pesan untuk para pemancing yang berada di seluruh Nusantara ataupun untuk para komunitas mancing yang untuk para komunitas pancing dari Kang Jopi sendiri untuk ada pesan-pesan mungkin. Kalau menurut saya sih kalau mancing jangan terlalu idealis ya. Maksudnya untuk pemancing kolam jangan terlalu menjelekkan pemancing alam. Oh iya. Pemancing alam liar ya. Terus pemancing alam liar jangan terlalu wah mancing kolam mah gampang, ini ikan udah ditanam atau gimana. Ya jangan berpikir seperti itulah karena kan manusia juga punya kapasitasnya masing-masing. Nah, seperti itu. Terus untuk yang pemancing alam sih pesan saya untuk ikan yang udah jarang, udah langka di kita itu
adalah sedikit untuk dirilis. Karena kita tahu sendiri ikan-ikan endemik Indonesia itu udah agak-agak berkurang lah. Ya. Gitu. Ya, contoh kalau saya mah kan waktu kecil dulu aya ikan jeler, Ya, terus genot. Tahu genot? genot saya belum tahu malah. Terus benteur, tahunya benteur mah? Bentar mah tahu. Kalau genot mah nih kayak yang lagi hamil kayak gitu. Sekarang mah udah jarang kelihatan. Udah jarang, ya. Nah, ya seperti kayak Kang Jupi tadi kan untuk para pemancing, kalau misalkan ada ikan-ikan yang sudah jarang kelihatan, kita apa tadi teh? Dirilis saja. Dirilis saja, piara lah gitu ya. di- Jaga enak atau dipayas juga. Iya, genot dirilis mah saja lah gitu kan. Kalau misalnya untuk ikan konsumsi kan masih banyak ikan-ikan yang lain gitu kan, kayak ikan nila kan masih bisa dikonsumsi gitu. Untuk ikan-ikan endemik asli Indonesia kita agak sayang juga sih, soalnya kan mereka udah langka gitu. Kasihan buat anak cucu kita juga, pengen merasakan sensasi tarikan dari ikan-ikan liar tersebut. Ya seperti ikan sapu-sapu kan ya. Ikan sapu-sapu. Itu invasif banget. Aduh, itu invasif banget. Pasifnya maksudnya gimana itu ikan sapu-sapu? Kok nggak disebut-sebut? Yang saya tahu ikan mas, ikan lele, ikan sapu-sapu nggak disebut-sebut. Campur sosial bisa jadi ikan sapu-sapu itu merusak ke pemancing apa gimana itu? Ikan sapu-sapu itu ibaratnya kan karena tidak laku ya. Oh, Karena gitu. tidak laku jadi nggak Kalinya. diarah, jadi nggak diambil. Jadi terus di bagian berkembang biaknya dia juga cukup cepat. Ya emang gede, gancang gede gitu. Jadi terus kan untuk ikan-ikan endemik di kita kan ibaratnya saling cari makan lah. Kalau ikan sapu-sapunya banyak, mungkin ikan endemik kita nggak kebagian makan. Iya. Gitu. Tapi saya juga kan, kenapa kok para pemancing izin banget kan ikan sapu-sapu Ya gitu karena kan? mungkin nggak laku itu. Nggak laku itu. Padahal dari namanya juga udah unik, kan kebersihannya. Tapi gak usah apa-apa lah. Oke, Kang Jopi ini adalah seorang pemancing yang dulunya menginjak karir pada karir mancing, ikut sama orang tua atau dibawa sama orang tua pada usia 7 tahun. Dan Kang Jopi ini juga sempat menjadi seorang biker dan juga petinju. Ya. Itu sesepedahan unggul apa sama komunitas sepeda itu teh? Kadang sama komunitas sepeda. Oh. Saya juga ngeband loh. Waduh, tuh gini kakore. Tapi ini bukan Bon Jovi kan? Bukan. Oke. Aliran apa kalau saya boleh tahu nih? Kita kadang nge-rock juga, kadang pop juga sih. Itu waktu kapan ngeband? 2008 sampai 2014. Pernah kebayang nggak kalau sekarang nih, wah kalau misalkan sekarang kita bikin good band lagi terus masukin ke YouTube, pasti ini subscribe bahkan bertambah. Pernah nggak bayang nggak? Pernah sih, cuman kita kan personilnya udah di yang satu Ini di sama saya Jogja. aja nggak apa-apa, sama saya aja. Kepikir nggak? Boleh lah. Boleh. Boleh lah. Oh berarti segala diri kusiku memancing ongko, kaben ongko. Tapi sih kalau menurut saya mah ya yang namanya hobi kan macam-macam ya. Iya. Banyak sih yang namanya hobi itu macam-macam. Kang Jopi pernah jadi petinju terus ngeband juga. Tapi yang sekarang kan saya kenal sama Kang Jopi ini Jitu lah termasuk Jitu kenal sama Kang Jopi ini kan bukan dari seorang petinju. Iya. Bukan dari seorang pemain band. Jadi lahir dari seorang pemancing. Nah, jadi kalau menurut saya sih ya itu mah hak sih sebenarnya hak Iya. orang sih. Kalau misalkan Kang Jopi mau main band, emang sih kalau mau main band ada masanya. Kalau mancing nggak ada masanya. Mancing nggak ada masanya. Terkecuali masanya mancing, istri tidak mendukung. Tapi kebetulan Kang Jopi istrinya juga suka mancing. Kalau istri Kang Jopi nggak ngedukung, wah ngesparotong ngejejer. Iya, ada pasti. Itu ada masanya pasti. Kadang-kadang suka perebut joran sama Tuh, istri. kan pasti, oh bagus lah. Insya Allah kedepannya kita akan mengajak si Teteh ke sini ya, Kang Iya. Jopi ya, untuk mengetahui bagaimana pengalaman seorang pemancing yang suka mancing di alam liar juga. Itu sangat menarik, pasti ada perbedaannya. Iya. Atau mudah-mudahan kita bertiga aja nanti kita kolaborasi sama si Teteh ya podcastnya. Boleh. Oke, welcome Kang Jopi ya. Itu adalah bincang-bincang kami bersama Kang Jopi dari Cicurug. Cicurug. Berarti Kabupaten Sukabumi juga. Ya, masih dari Sukabumi. Kabupaten Sukabumi. Beliau ini adalah seorang pemancing yang dulunya diajak sama orang tua pada usia 7 tahun, terus juga jadi biker, terus jadi anak band juga, petinju juga, dan sekarang terkenal lah, bisa bilang terkenal di dunia angler, pemancingan. Nah, kenapa saya bilang dia terkenal? Karena saya juga kenalnya dari angler. Oke, saya Bung Serdut dan Bang Jovi. Bang Jopi, bukan Bon Jopi, awas, Kang Jopi. Itulah perbincangan saya. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.